Good morning. Gimana nih kabarnya teman-teman di hari Senin? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, ingat-ingat hari Senin, apalagi kalau bukan grooming. Nah, buat teman-teman yang cowok, kalau rambutnya sudah panjang, jangan lupa segera dipangkas ya. Selain itu, untuk yang jambang dan kumisnya sudah panjang, jangan lupa segera dicukur. Untuk yang cewek gimana Kak Dinda? Nah, untuk yang cewek jangan lupa selalu touch up ketika setelah makan ataupun setelah wudhu ya. Oke, mari kita saksikan video briefing pagi yang akan dibawakan oleh Bapak Bobi Wibowo selaku Direktur Utama Chun Motor dan ditemani oleh 3 dirut sehari Chun Motor. Selamat menyaksikan! Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Teman-teman semuanya, bulan yang lalu saya menerima program 1 hari menjadi Direktur Chun Motor. Menarik banget. Karena banyak juga sebetulnya berpikir, sebenarnya ketika jadi Direktur Utama Chun Motor itu kerjaannya apa? Katanya enak ruangannya, dingin, banyak stafnya, tinggal suruh sana sini. Tapi saya mau kasih tahu melalui program ini sebetulnya apa sih yang Direktur Utama itu kerjakan. Nah, nanti bisa ditonton dalam video-video yang ada tentang program yang sangat menarik ini dan semoga bisa menjadi penghubung antara kita dan kalian jadi tahu sebetulnya kalau jadi dirutnya Chun Motor itu kerjaannya apa gitu ya. Nah, salah satu kerjaan Direktur Utama Chun Motor seperti yang hari ini sedang saya lakukan di depan Anda adalah menyapa Anda melalui layar gitu ya. Karena kenapa kok saya sapa Anda melalui layar? Karena saya mau tidak mau harus menyapa Anda bersama-sama. Dan inilah teknologi dan kehebatannya. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang service excellence. Nah, saya juga sudah mengundang 3 direktur utama kita yang hari itu menjabat sebagai dirut sehari. Ya, dalam program dirut sehari. Ada Mas Yoga, ada Mas Yuda, dan ada Mbak Karina ya. Jadi ada 3 orang yang nanti akan saya minta buat sharing tentang apa itu service excellence yang katanya penting banget buat masa depan Chun Motor. Mari yuk kita saksikan. Service excellence, pastinya setiap konsumen harapannya pengennya sih mendapatkan servis yang baik, servis yang luar biasa. Menurut saya service excellence itu ada 2 poin, dari 1 people, keduanya proses. Untuk people sendiri di sini pastinya people tersebut mempunyai skill, knowledge dan attitude. Skill dalam artian skill gimana bisa people tersebut bisa komunikasi sama konsumen tersebut. Untuk knowledge pengetahuan yang dimana gimana people tersebut pengetahuan tentang produk tersebut bisa disampaikan ke konsumen. Untuk attitude, sikap yang baik seperti apa kita harus berikan ke konsumen, mungkin dengan pelayanan yang ramah dan selalu berkomunikasi dengan baik. Keduanya proses. Harapannya konsumen pasti pengennya prosesnya cepat, tepat, dan aman. Cepat mungkin kalau orang mau ngambil motor baru pengennya cepat waktu pengiriman. Tepat untuk kebutuhan customer tersebut. Mama anaknya mau masuk sekolah SMA, apa sih tepatnya motor untuk anaknya tersebut. Aman waktu pembayaran. Di sini juga banyak customer yang melakukan pembelian melakukan pembelian dari luar negeri. Aman karena pembeliannya kita bisa via transfer ke rekening Chun Motor. Mungkin itu 2 poin yang bisa saya sampaikan. Harapannya kita semua bisa memberikan servis ke customer yang dengan baik
dan bisa memuaskan konsumen. Terima kasih. Service excellent. Service excellent adalah standar pelayanan sesuai kualitas tertentu. Bagaimana sih service excellent itu? Akan saya jelaskan sedikit ya. Service excellent itu mengaplikasikannya, kita ambil contoh dari Salesforce. Kita melakukan pelayanan secara maksimal untuk konsumen. Contohnya, kita memberikan penjelasan-penjelasan tentang harga sepeda motor. Lalu kita jelaskan tentang promo-promo yang berlaku yang ada di perusahaan kita. Apa sih tujuan kita melakukan melakukan seperti itu kepada konsumen? Supaya konsumen melakukan repeat order terhadap kita. Nah, kenapa kita perlu melakukan service excellent? Supaya kita mendapatkan loyalitas dari konsumen. Selain itu, kita sebagai Salesforce, pasti kita juga dikejar target kan? Target kita akan terpenuhi, profit juga akan naik, dan pelanggan pun akan puas. Walaupun di luaran dealer kita terkenal dengan harga yang tinggi, tapi konsumen tidak akan memperdulikan hal tersebut. Karena apa? Karena kita telah memberikan servis yang terbaik. Tentunya di luaran sana banyak dealer-dealer lain atau kompetitor kita yang memberikan harga miring, namun servis seadanya. Tentu pelanggan kita tetap milih ke kita. Karena apa? Karena kita memberikan servis yang terbaik. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, service excellent. Kalau menurut saya ya, service excellent itu sebuah pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Dan itu untuk siapa? Ya untuk orang-orang, kalau di kita mungkin untuk customer ya lebih tepatnya, tapi bisa juga pelayanan itu tidak hanya untuk customer, tapi juga untuk orang-orang terdekat kita. Lalu gimana sih kita memberikan service excellent itu? Nah, di sini kalau teman-teman itu mau memberikan service excellent, itu harus bisa mengubah mindset kita dulu. Kalau menurut saya, jadi jangan hanya kita tuh bekerja tapi untuk mendapatkan gaji. Tapi setidaknya kita tuh punya mindset kalau kita tuh bekerja adalah untuk melayani. Dan siapa di situ yang kita layani? Yaitu kita melayani diri kita sendiri, kita melayani orang lain, dan di sini juga kita melayani customer juga perusahaan kan? Seperti itu. Kenapa demikian? Kalau kita merasa kita tuh melayani orang-orang terdekat kita juga, di situ akan rasanya tuh lebih tulus. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan lebih tulus, itu maka efeknya itu akan kelihatan gitu. Contohnya nanti kalau misalkan kita menghadapi konsumen ya, di service excellent itu kalau menurut saya poinnya ada 3. Yang pertama, melayani dengan ramah. Yang kedua, melayani dengan tanggap. Dan yang ketiga itu melayani dengan tepat dan cepat. Bagaimana melayani dengan ramah itu? Kalau di kita kan kita punya 5S itu ya. Nah, itu yang harus kita selalu terapkan. Yaitu yang pertama senyum, yang kedua sapa, itu ada salam, sopan, dan juga santun. Oke, yang kedua jadi pelayanan yang tanggap. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang tanggap? Jadi kita tuh kalau sama customer kita harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita mendengarkan mereka, keluhan-keluhannya apa. Terus yang selanjutnya itu nanti kita berinteraksi dengan mereka. Jadi bangun kesan yang baik di mata konsumen. Karena apa? Konsumen itu adalah kunci branding kita ya. Mau tidak mau kita harus membangun hubungan baik dengan konsumen. Nah, dari situ nanti kita membangun interaksi yang berkesan. Nah, dari situ kita akan, kalau kita komunikasinya baik sama konsumen, itu kita akan lebih mudah untuk menganalisa permasalahan mereka. Dan dari situ kita bisa melayani apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini akan masuk ke poin ketiga. Kita harus melayani kebutuhan mereka dengan cepat dan tepat.
sebenarnya nggak harus cepat sih, tapi lebih ke apa yang mereka butuhkan, kita harus berusaha untuk menyediakan. Tetapi jangan juga terlalu lambat, nanti mereka juga pastinya akan komplain dong, kayak gitu. Mungkin kalau dari saya itu sih Kak, semua. Jadi buat teman-teman, pokoknya kalau untuk service excellent, jangan lupa poin-poinnya itu tadi ya. Terima kasih. Nah, begitulah kalau kita bicara service excellent menurut Dirut Sehari. Nah, bagaimana menurut Direktur Chun Motor yang sudah Dirutnya Chun Motor yang sudah 8 tahun ini? Teman-teman semua, kalau bicara tentang service excellent, buat saya service excellent itu dimulai dari saya. Apakah saya punya sesuatu yang baik yang saya mau tampilkan? Bagaimana kita bisa menampilkan pelayanan yang baik kepada orang luar kalau saya tidak punya sesuatu yang baik? Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang baik kalau saya tidak punya sesuatu yang baik pula. Betul nggak? Contohnya nih, kalau saya masak, saya nggak bisa masak yang enak, terus saya bisa kasih Anda masakan yang enak, bisa nggak? Nggak bisa. Itulah service excellent. Kalau kita mau bicara service excellent, sebelum kita bicara kita harus melayani yang begini, wait, tunggu dulu. Dimulai dari saya. Apakah saya sudah meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda untuk memberikan layanan dengan baik? Contohnya, perhatikan, kenapa kok saya mau memberikan layanan yang baik kepada konsumen saya? Kenapa saya bisa memberikan layanan yang baik kepada konsumen saya? Karena saya terus berlatih. Maka, kalau buat saya bicara service excellent dimulai dari saya. Saya harus pertama-tama berlatih dan belajar bagaimana caranya memberikan layanan yang baik. Karena tanpa itu, saya nggak akan pernah bisa memberikan layanan yang baik kepada konsumen saya. Kalau kita bicara service excellent, saya yakin 100% dari Anda semua yang ada di depan layar berkata, setuju Pak. Karena service excellent itu diperlukan, karena service excellent itu harus, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, sudah belum kita service excellent? Service yang begitu luar biasa kita berikan dengan konsumen. Persaingan bisnis Honda makin hari makin menjadi. Semua orang butuh makan, semua orang sedang berlomba-lomba mencari customer yang itu lagi. Pertanyaannya, tanpa service excellent, apakah bisa kita terus menjadi Chun Motor yang diperhitungkan? Tanpa service excellent, apakah bisa kita tetap menjaga semua customer kita, bahkan memperbesar customer kita? Anda yang bisa menjawab. Terima kasih, tetap semangat, dan selamat pagi. Beri aplaus untuk pemateri briefing pagi ini. Nah, semoga kita dapat menangkap apa yang telah dijelaskan oleh pemateri kita hari ini ya Kak. Eits, sebelum kita lanjut ke info-info menarik selanjutnya, yuk kita lihat keseruan kegiatan Dirut Sehari Chun Motor. Yuk kita tonton keseruannya.
Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan kegiatan di Rut Sehari Cun Motor? Nah, di sini juga kita akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, akan dilaksanakan lelang online pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 14.00 di akun Facebook Official Cun Motor. Nah, untuk berikutnya apa, Kak? Oke, untuk info selanjutnya akan ada training konten marketing yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 jam 9 pagi di kantor pusat. Selanjutnya, ada English class yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 di kantor pusat. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!